Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar fungsi date dan fungsi time. Jika kita menggunakan Microsoft Excel untuk melihat fungsi date dan fungsi time, kita bisa masuk ke formulas, kemudian kita bisa pilih date and time. Nah, ini akan banyak sekali fungsi-fungsi date dan fungsi-fungsi time yang bisa kita pergunakan. Tentunya dalam pembahasan kali ini kita tidak akan membahas semuanya ya, karena akan sangat memakan waktu. Fungsi date dan fungsi time adalah sebuah fungsi yang mana nanti kita akan butuhkan jika kita mengolah data berhubungan dengan data tanggal dan data waktu. Oke, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita akan melihat fungsi date dan fungsi time yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah date ya. Fungsi ini berguna untuk menampilkan tanggal tertentu. Ya, bentuk penulisannya dari fungsi date adalah sama dengan kemudian date, kemudian di sini adalah kurung buka, year, month, kemudian day. Ya, contohnya misalkan seperti ini, tanggal 31 bulan 12 tahun 2012. Kemudian hasil dari tanggalnya dengan menggunakan perintah date akan muncul seperti ini. Ya, kita tuliskan rumus seperti ini, maka nanti hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah penulisan fungsinya. Jadi sama dengan date, kemudian tahun dulu, kemudian baru bulan, baru tanggal. Ya, sama dengan ini 15 Januari 2015. Maka ketika kita menggunakan perintah date 2015 bulan 1 tanggal 15, maka akan muncul hasil tanggal seperti ini. Nah, ini adalah fungsi yang pertama, yaitu date. Kemudian berikutnya kita akan mempelajari fungsi today dan now. Fungsi ini digunakan untuk memasukkan atau menentukan tanggal hari ini. Nah, jadi today adalah fungsi yang digunakan untuk memasukkan atau menentukan tanggal hari ini. Bentuk penulisannya adalah sama dengan kemudian today. Kemudian di sini yang berikutnya adalah now. Fungsi yang digunakan untuk memasukkan atau menentukan tanggal hari ini lengkap dengan jam saat ini. Jadi bedanya kalau today di sini adalah tanpa ada jam, tapi kalau now di sini adalah lengkap, tanggal juga sekalian jamnya. Bentuk penulisannya adalah seperti ini, sama dengan now kurung buka kurung tutup. Untuk today adalah sama dengan today kurung buka kurung tutup. Contohnya tanggal hari ini adalah 27 Desember 2012, maka di sini kalau saya tuliskan today, maka di sini ada munculnya adalah 27 bulan 12 tahun 2012. Kemudian di sini now, maka di sini akan muncul tanggal ya beserta jam yang akan dimunculkan. Oke, ini adalah perintah today dan perintah now. Kemudian berikutnya adalah year. Nah, dari bahasanya year sudah kita bisa tebak, yaitu menghasilkan angka yang menunjukkan tahun tanpa bulan dan tanggal ya, dari serangkaian nomor seri atau tanggal tertentu. Bentuk penulisan fungsi ini adalah year, kemudian serial number. Contohnya tanggal 1 bulan 8 tahun 2012, ketika kita menggunakan perintah year dari B16, maka akan muncul tahunnya saja, yaitu 2012. Kemudian yang ini ya 15 Januari 2050, ketika kita menggunakan year akan muncul tahunnya saja, yaitu 2050. Jadi fungsi year adalah digunakan untuk menunjukkan tahun ya, dari tanpa bulan dan tanggal. Kemudian berikutnya adalah fungsi month. Ya, dari bahasanya month adalah fungsi yang menghasilkan angka yang menunjukkan bulan dari serangkaian nomor seri atau tanggal tertentu. Penulisannya adalah sama dengan year, cuma di sini bedanya adalah perintah month. Sama dengan month, kemudian serial number. Contohnya seperti ini. Ya, 1/8/2007, maka hasil bulannya adalah 8. Ya, karena kita menggunakan perintah month. Kemudian 15 Januari, maka di sini hasil bulannya adalah 1. Ya, karena Januari adalah bulan yang pertama.
Oke, nah sekarang kita lanjut lagi. Kita akan belajar untuk mengetahui atau menghitung jika nanti di sini ada selisih tanggal. Ya, yang pertama adalah kita belajar untuk mencari jumlah hari. Nah, jadi untuk mencari jumlah hari adalah tanggal awal, tanggal akhir dikurangi dengan tanggal awal. Kemudian untuk mencari jumlah bulan, di sini jadi jumlah bulan itu tidak boleh ada desimalnya atau angka di belakang koma, maka di sini kita gunakan perintah int. Ya, jadi tanggal akhir dikurangi dengan tanggal awal dibagi dengan 30. Kemudian untuk mencari selisih tahun kita menggunakan int jumlah bulan dibagi 12 karena dalam satu tahun ada 12 bulan. Jadi di sini untuk mencari selisih tahun sama juga mencari selisih bulan tidak boleh ada desimalnya. Jadi maka di sini kita gunakan int. Jadi nggak boleh ada misalkan selisih tahun 2,1 tahun misalkan. Nah, itu yang tidak boleh ya. Jadi di sini kita mencari selisih tahunnya adalah angka bulan. Kemudian selisih bulan adalah mod sisa hasil bagi dari jumlah bulan dikurangi dengan koma 12. Jadi maka di sini ketika kita mencari selisih tahun perintahnya seperti ini, selisih bulan perintahnya adalah seperti ini. Oke. Nah, ini adalah beberapa perintah yang ada di fungsi date ya. Ada date, ada today and now, kemudian year, kemudian month, dan kita mencari selisih tanggal. Udah bukan? Nah, sekarang kita lanjut ke fungsi yang berikutnya adalah fungsi time. Yang pertama, kita akan mempelajari perintah time, yaitu fungsi untuk menampilkan waktu tertentu. Bentuk penulisan fungsi ini adalah sama dengan time, kemudian hour atau jam, menit ya, atau menit, kemudian second ya, atau detik. Contohnya misalkan seperti ini, 20, 17, 25. Ketika kita ingin menggunakannya menjadi fungsi time, jadi nanti hasilnya adalah waktu, maka kita gunakan time, kemudian sebutkan jamnya, kemudian menitnya, kemudian detiknya. Adalah perintahnya seperti ini. Kemudian di sini jam 7.15, maka kita ketikkan time, jamnya jam 7, menitnya menit 15, kemudian detiknya adalah 0. Oke, ini adalah perintah time. Jadi untuk menampilkan waktu tertentu. Kemudian kita beralih ke hour atau fungsi jam, yaitu menghasilkan angka atau bilangan bulat dari suatu jam atau waktu tanpa menyebut menit dan detik. Jadi hanya jamnya saja ya. Angka yang dihasilkan mulai dari 0 sampai dengan 23. Contoh penulisannya adalah sama dengan hour atau jam, kemudian serial number. Misalkan seperti ini, jam 1.30, maka hasil jamnya adalah jam 1, jam 16 ya, jam 22, jam 23, dan seterusnya. Maka perintahnya adalah hour, kemudian kita masukkan di sini adalah sel di mana jam itu berada. Kemudian berikutnya kita akan mempelajari perintah menit. Dari bahasanya menit yaitu adalah fungsi yang menghasilkan angka dalam bentuk bilangan bulat dari suatu menit atau waktu tanpa menyebutkan jam dan detiknya. Jadi angka yang dihasilkan adalah 0 sampai dengan 60. Bentuk penulisan fungsi menit adalah menit, kemudian serial number. Contohnya misalkan jam 12, menit ke-30, detik ke-58, maka ketika kita gunakan perintah menit, hasilnya adalah 30. Jadi menit dari selnya B14, hasilnya adalah 30. Demikian juga yang di bawahnya, menitnya adalah menit ke-45, kemudian menit ke-55, menit ke-45, dan seterusnya. Kemudian setelah menit kita akan mempelajari second atau detik. Jadi fungsi ini menghasilkan angka atau bilangan bulat dari suatu detik atau waktu tanpa menyebutkan jam dan menit. Angka yang dihasilkan mulai dari 0 sampai dengan 60. Bentuk penulisannya sama dengan second,
kemudian serial number. Contoh misalkan di sini ada jam 12 menit ke-30 detik ke-58, maka saya bisa tahu bahwa di sini menitnya adalah 58 dengan menggunakan perintah sama dengan second, kemudian selnya atau serial numbernya adalah B14. Yang bawah ini adalah detik ke-10, detik ke-30, detik ke-20. Mudah bukan? Kemudian perintah yang terakhir kita akan belajar weekday ya. Jadi fungsinya untuk menghasilkan bilangan 1 sampai 7 yang mempresentasikan hari sesuai dengan tanggal atau serial number yang dimasukkan. Ingat di sini ya. Nanti ada return type-nya. Jadi ada return type 1, ada return type 2. Ya, kita berikan di sini jika 1 misalkan hari pertamanya Minggu, jika return type-nya 2 hari pertamanya adalah Senin. Nah, nanti di sini kita sesuaikan return type-nya apakah kita memilih hari pertama itu Minggu atau hari pertama itu adalah Senin. Tentunya kita harus menyesuaikan. Jadi penulisannya adalah weekday, kemudian nanti di sini serial number atau tanggalnya, kemudian di sini return type-nya kita tentukan apakah 1, apakah 2. Jadi kalau 1 maka hari pertamanya Minggu, kalau 2 hari pertamanya adalah Senin ya. Berarti kalau pertama Minggu berarti nanti berakhir sampai dengan Sabtu, kalau Senin nanti berakhir sampai dengan Minggu. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini 27 Desember. Jika kita menggunakan return type 2, maka di sini di hasilnya adalah 4. Jika kita menggunakan return type 1, maka hasilnya adalah 5. Ya, jadi kalau 1 berarti di sini 27 Desember 2012 itu adalah hari Kamis. Jadi kalau saya menggunakan return type 1 maka di hari yang kelima. 1 adalah Minggu, 2 adalah Senin, 3 adalah Selasa, 4 adalah Rabu, dan 5 adalah Kamis. Ya, tapi jika saya menggunakan return type 2 ya 27 Desember 2012 hasilnya adalah 4. 1 adalah Senin, 2 adalah Selasa, 3 adalah Rabu, dan 4 adalah Kamis. Jadi di sini 27 Desember menggunakan return type 1 atau return type 2 hasilnya adalah sama, yaitu hari Kamis. Oke ya. Nah, ini adalah beberapa perintah date and time yang kita pelajari kali ini. Mudah bukan? Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat.